Hadirin jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja, puji, tasyakur kita kehadirat Allah. Karena alhamdulillah pada hari ini, pada detik ini, kita semua masih senantiasa diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua masih bisa menjalankan rutinitas aktivitas kewajiban kita sehari-hari, termasuk salat Jumat secara berjamaah ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pesan ini tentunya walaupun terfokus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sangat berlaku kepada kita semua selaku umatnya. Dan ketiga pesan ini memiliki hikmah dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Kemudian dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, bahwa salah satu sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad, beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Atani Jibril. Jibril pernah datang kepadaku." Kemudian Jibril tersebut berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat niscaya engkau akan meninggal. Pesan yang kedua, ahbib habibaka ma syi'ta. Cintailah sesuka hatimu, cintailah kekasihmu, terserah dengan cinta apapun yang kamu inginkan. Tapi ingat, suatu saat kamu dan kekasihmu itu akan berpisah. Pesan yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Perbuatlah sesuka hatimu, lakukanlah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat akan ada pembalasan dari perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan yang pertama adalah ish ma syi'ta. Hiduplah sesuka hatimu. Kita kalau sedang hidup dan sedang sehat, tentu terkadang dalam kondisi-kondisi dapat melalaikan perintah-perintah Allah. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau dapatkan, maka ingat, apapun jabatannya, apapun profesinya, semua langkah kakimu, semua mata memandang, semua telinga yang mendengar, suatu saat akan ada waktunya.
Jadi pesan yang pertama disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terserah. Seolah-olah di sini ada kata pelepasan, tapi diakhiri dengan peringatan. Pelepasan yang berujung dengan peringatan ini berbeda dengan sekedar peringatan biasa. Karena diawali dengan pelepasan, silahkan, dengan ada silahkan, kemudian diakhiri dengan kata tahdzir bahasa Arabnya atau peringatan, ini memiliki ancaman yang sangat luar biasa. Jadi ketika malaikat Jibril mengatakan aish ma syi'ta, silahkan hidup sesuka hatimu, silahkan apa yang ingin kau lakukan, apa yang kau ingin kerjakan, jika itu yang kau inginkan maka lakukan. Tapi kita harus perlu ketahui bersama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang memiliki nyawa, semua makhluk yang berjiwa, maka suatu saat akan mengalami kematian. Nabi sendiri kalau berbicara kematian pernah mengingatkan di dalam hadisnya, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur-umur hambaku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa mimma yazidu ala dzalik qathilun minhum. Dan apabila ada yang lebih di antara 60 sampai 70 tahun, maka Nabi mengatakan itu sedikit dan itulah dianggap bonus. Jadi ketika ada orang di sekeliling kita, orang tua kita, tetangga kita yang usianya sampai 100 tahun, sampai lebih, bahkan ada yang 110 tahun, itu bonusnya sangat luar biasa. Dan kita semua belum tentu melampaui itu. Apapun umur yang diberikan kepada kita, berapapun nominalnya, kalau kita lakukan dengan hati-hati, apa yang kita kerjakan kita fahami, karena semua pekerjaan akan ada konsekuensinya, akan ada pertanggungjawabannya, di mana pada saat itu yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada yang bisa menolong pada saat itu hartamu, anak-anakmu, pangkatmu tidak akan berperan. Pada saat kematian tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'jilun. Tidak ada yang bisa menawar, tidak ada yang bisa mundur 1 menit pun. La yastakhiruna sa'ah, tidak ada toleransi sedikit pun. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, al-kaisu liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang disebut orang cerdas itu adalah dia yang selalu memikirkan akhiratnya, dia yang selalu mempersiapkan akhiratnya. Wa amila lima ba'dal maut, dia menyusun kira-kira amalan-amalan apa yang bisa membantu kemudian hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun bih. Cintailah kekasihmu, cintailah orang-orang di sekitarmu, cintailah jabatanmu, cintailah apapun yang kau ingin cintai. Tapi ingat, suatu saat pasti akan berpisah. Manusia dihiasi, zuyyina linnasi hubbus syahawati, manusia dihiasi dengan kecintaan lawan jenisnya. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, dan juga dihiasi dengan kecintaan kepada harta, baik dari emas maupun perak.
bahkan hewan-hewan yang kita cintai, dan juga kebun-kebun, tanah yang luas yang kita cintai, suatu saat entah kapanpun kita akan mengalami perpisahan. Kalau perpisahan antara laki-laki dan perempuan, bisa saja terpisah di dunia dengan sebab kematian. Maka pesan Nabi kepada kita semuanya, ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun bih. Cintailah sesuka hatimu, tapi perlu juga kita ingat bahwa apa yang kita cintai ini, apa yang kita miliki ini, tentu ini tidak akan bersifat selamanya. Di hadis lain Nabi juga mengingatkan, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang-orang di sekitarmu, cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena suatu saat bisa jadi apa yang kau cintai sekarang bisa menjadi musuhmu. Begitupun sebaliknya, bencilah musuhmu, bencilah lawanmu sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat apa yang kau benci sekarang, apa yang kau tidak sukai sekarang, ini menjadi hal yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan yang ketiga yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Perbuatlah sesuka hatimu, lakukanlah apapun yang kau inginkan, dan perlu kita ingat bersama bahwa semua yang kita lakukan, baik maupun buruk, besar ataupun kecil, itu juga nanti ada balasannya. Di dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang melakukan kebaikan walaupun itu sebiji dzarrah, walaupun kebaikan itu terkadang kita tidak menganggapnya itu baik, tetapi kalau itu kita niatkan biniyatil ikhlas billahi ta'ala, maka itu juga menjadi amalan yang baik yang suatu saat kita akan memperoleh balasan dari amalan baik itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, itu juga suatu saat akan menerima balasan-balasannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ajaran Islam tentu adalah ajaran yang penuh rahmah, ajaran yang penuh kasih sayang. Kenapa demikian? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Di dalam ajaran Islam, siapa saja yang melakukan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita membaca Al-Quran saja, satu huruf itu dibalas, dilipat gandakan menjadi 10 bagian. Bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah yang sebegitu banyaknya, membaca surat Al-Kahf yang disunnahkan di hari Jumat, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Kemudian dalam hal bersedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Setiap orang yang memberikan sedekah satu saja, maka diibaratkan satu itu menjadi 7 biji. Satu tanaman yang memiliki 7 biji. Fa'ambatat sab'a sanabila min kulli habba. Jadi kemudian 7 biji itu memiliki cabang lagi, ada 100 biji. Satu biji memiliki 100 cabang, jadi dikali 7 menjadi 700.
satu kebaikan berinfak, satu kebaikan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 700 kebaikan, dan itu janji yang sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Oleh karenanya, seperti yang khatib disampaikan, bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh rahmah, penuh maghfirah. Ketika seorang hamba melakukan satu kebaikan, dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Tetapi ketika hamba itu melakukan satu keburukan, maka satu keburukan itulah nilainya. Semoga khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan menjadi introspeksi diri, khususnya bagi diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى